Pastinya perbedaannya sangat jauh. Pertama, bedanya dulu itu ketika mau ngais rezeki harus bener-bener waspada kanan kiri. Kayak temen-temen yang ada sampai 1-2 kali ngerasain masuk ke dalam mobil Depsos, sampai dibawa ke Kedoya, sampai nginep harus ditebus kayak gitu. Gue belum pernah sih, tapi ekstrim juga gitu kan. Ya sampai pernah dulu ngamen tiba-tiba ada Satpol PP itu kolekan atau kotak uang yang biasanya kita ambil buat ngamen itu, saking paniknya ditinggal gitu aja gitu, ditinggal gitu aja. Sekarang bisa dengan tenangnya itu kotak ada di sana. Jadi lebih tenang aja, kita lebih punya aturan dan tenang untuk bisa mengais rezeki sih. Gue Satria, biasa dipanggil di event-event atau di komunitas, khususnya itu biasa dipanggil Donald. Kebetulan kalau di komunitas sebagai vokal sih sekarang. Awalnya sih MC aja. Cuman ada salah satu anggota di komunitas yang kebetulan player, gitaris sekaligus pemain bass juga. Itu yang awalnya ngajak saya atau ngajarin saya untuk jadi vokal gitu, karena katanya sih saya punya ciri khas lah di karakter vokal itu. Komunitas Musik Kota Tua Bersatu atau MKB Musik. Awal kenal musik ya, awal kenal musik itu sekitar umur 5 tahun lah, TK gitu. Jadi di keluarga itu terutama nyokap itu setiap melakukan aktivitas kayak beres-beres rumah atau apa di rumah itu pasti nyetel musik dan volumenya cukup keras lah. Tapi musiknya campur sarian itu. Waktu itu lagu-lagu dari almarhum Didi Kempot pastinya. Iya. Sama bokap juga, kebetulan kan bokap nyokap itu asalnya dari Jawa Tengah. Nah, sama ketika liburan atau weekend suka pulang ke Bekasi nih, ke tempat nenek dari nyokap. Di sana juga sama, bisa dibilang kalau bahasa kasarnya dicekokin lah ya, dicekokin musik-musiknya campur sarian juga gitu. Cuman bedanya karena kakek dari nyokap itu orang Sunda, orang Cimahi, masih ada sedikit-sedikit lagu pop lah, kayak dikasih lagu-lagu The Beatles gitu kan. Sampai dulu itu mulai dengerin lagu The Beatles, mulai suka, tapi agak sedikit keganggu juga karena kebetulan di rumah Eyang itu kan ada adiknya nyokap 3 yang kebetulan umurnya nggak terlalu jauh, bisa dipanggil om dan tante, tapi karena umurnya nggak terlalu jauh, saya manggilnya Aa sama Teteh gitu. Cuman bedanya Aa sama Teteh itu dengerinnya musiknya musik keras, kayak Sepultura, Slipknot kayak gitu ya. Agak nggak paham sih, sampai sempet nanya, kok dengerin musik yang vokalnya kayak mau buang reak gitu kan. Saya kayak gitu, cuman ya gitulah awal-awal sukanya gitu. Kalau gue sendiri itu genre musiknya sih awal suka dulu ya, karena memang masih banyak tuh genre-genre musik sebenarnya. Mulai dikenalin musik kan di rumah Eyang tuh, dari om-om itu tadi kan, adik-adiknya nyokap. Cuman ketika memang dengerin musik-musik pada zaman itu kayak Blink 182 dulu alternatif, terus ada Netral, tuh gue mulai suka. Sampai gue ngebentuk band itu sama teman-teman sekolah waktu SD. Itu genrenya ya bawain lagu-lagu netral kayak gitu, alternatifan kayak gitu. Dan gue dengerin musik reggae, mulai dengerin musik pop kayak pada zamannya itu dulu ada Sheila on 7, ada band Jamrud kayak gitu. Wah, pokoknya
mulai suka musik itu dulu sama teman-teman gue sampai rela patungan ngeluarin duit kalau nggak salah buat ikut parade musik. Pada zaman dulu itu kan kalau pengen nyanyi di panggung itu ikut parade musik ya, itu 75.000 sampai 125 ribuan lah demi nyanyi 2 lagu kayak gitu. Dulu sih kebetulan waktu masih belajar drum ya, karena kan suka ngeliatin om main band gitu. Belajar drum, kebetulan ketemu teman-teman itu 3-tiganya drummer semua. Sampai akhirnya yang satu ngalah di bass, gue ngalah di gitar vokal. Kebetulan bisa kunci-kunci balok, kunci-kunci dasar gitu. Karena kan alternatif lagunya rata-rata ya kunci-kunci balok dasar gitu aja ya. Itu gue akhirnya di gitar vokal gitu. Untuk belajar gitar sendiri, gue itu diajarin sama adiknya nyokap yang tadi gue bilang, itu. Sama namanya ya, gue sebut namanya Adian, biasa dipanggil Botex. Itu inget banget gue lagu pertama, itu yang chordnya cuman ada 2, itu lagu dari Gigi, kalau nggak salah Janji. Itu sampai bener-bener tangan kaku pindah ke bawah sampai keselip. Itu lagu itu sih inget banget waktu belajar gitar gitu. Kalau gue sendiri biasanya dapetin inspirasi dalam bermusik itu dadakan aja sih. Yang pertama memang moodnya yang pasti enjoy ya, lagi bagus. Biasanya di mobil aja kadang bisa dapat inspirasi kalau memang satu spotnya kena banget gitu. Terus ditambah lagi kebetulan dengerin musik yang memang gue suka gitu kan. Dengerin musik yang gue suka itu bisa jadi inspiratif. Kedua, gue ngeliat keadaan sekitar. Misalnya kayak ada anak-anak kecil ngemis. Karena itu jadi, gue inget banget waktu gue masih ngeband sama teman-teman bawain alternatif itu, pang-pang melodik kayak gitu, itu gue sempet ngebuat satu lagu gitu yang kalau boleh gue ini lupa lah karena udah lama banget gitu ya, SD. Itu liriknya ya tentang memang kepedulian gitu sama si anak-anak kecil tersebut. Kayak kawan, cobalah kau perhatikan mereka yang mempunyai sebuah harapan gitu kan. Jangan kau acuhkan mereka karena mereka butuh sebuah perhatian. Kenapa kayak gitu? Jadi gue terinspirasinya ketika ngelihat anak kecil ada yang ngamen, ada yang ngemis, tapi orang biasanya cuek. Dia makan-makan aja, bilang maaf enggak, apa enggak lah ke anak kecil itu. Jadi dengan muka polos si anak tersebut, penuh harapan, entah dia lapar atau apa. Nah itu bisa jadi inspirasi juga sih. Jadi kalau menurut gue, satu mood pastinya, kedua emang dadakan aja sih situasi kondisi di tempat yang mana emang real, biasanya kayak gitu. Sosok yang menginspirasi gue dalam bermusik, ini yang sekarang aja ya, yang kebetulan baru-baru ya selama gue di MKB inilah gue bener-bener ngerasa oh ternyata suara gue menurut orang-orang di sekitar enak didengar lah gitu, dan gue katanya punya karakter gitu kan. Dan yang jadi sosok inspiratif buat gue itu dari dalam negeri ya, terus terang itu adalah Ari Lesmana, vokalis dari 420 gitu. Kenapa? Karena buat gue Ari Lesmana itu paket lengkap untuk seorang musisi, khususnya vokalis. Satu, penjiwaannya. Lagu apa aja mungkin dibawain sama beliau itu bakal terdengar enak gitu. Dan yang kedua, penjiwaan, aksi panggungnya gitu. Dan lagu-lagu atau karya yang dibuat oleh beliau juga bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang mungkin tidak biasa gitu ya. Bisa dibilang bahasa-bahasa sastranya wah luar biasa gitu sih. MKB itu sebuah komunitas musik ya yang berawal dari kawan-kawan di lingkungan Taman Fathahillah itu pengamen dulunya gitu. Jadi dulunya pengamen, cuman kan kucing-kucingan tuh di Kota Tua, karena kan Kota Tua itu kan masih instansi pemerintah ya. Jadi banyak sekali petugas-petugas seperti Satgas, Dinas Sosial, Satpol PP, jadi kucing-kucingan. Nah kita di sana akhirnya sepakat untuk membuat satu komunitas, di mana yang kita
menjadikan ruang tersebut untuk belajar gitu, untuk belajar dalam bidang musik. Terus kedua untuk berapresiasi gitu, yang pastinya kita punya cita-cita bermusik tapi selangkah lebih maju lah gitu. Dan alhamdulillah MKB itu adalah salah satu komunitas musik dari 5 komunitas yang ada di Kota Tua, itu binaan dari UPK Kota Tua Jakarta dan dibawa dari Parekraf, itu pariwisata ekonomi kreatif seperti itu. Untuk MKB sendiri biasa tampil selain di Kota Tua ya, di Taman Fathahillah itu memang spotnya sudah diberikan titik-titik dengan panggung level yang tidak terlalu besar lah ya, tapi cukup itu juga bukti support dari instansi pemerintah, khususnya dari UPK Kota Tua Jakarta. Kebetulan dari MKB sendiri spotnya di belakang gedung arsip atau di samping museum wayang. Nah, selain di Kota Tua sendiri, MKB musik sih alhamdulillah selama memang berapresiasi di lingkungan Kota Tua, pengunjung-pengunjung yang datang, followers-followers yang sudah mensupport MKB musik, itu tidak sedikit juga yang alhamdulillah memberikan kami job atau mengajak bekerja sama gitu. Mulai contohnya dari pengunjung yang tadinya cuma nonton, akhirnya dia kenalan, pacaran, sampai nikah, itu pakai bandnya MKB musik gitu. Kita datang ke Serang sekali, akhirnya ada lagi tetangganya seneng denger gitu tamu undangannya, kita datang lagi ke Serang sampai ke Bogor kayak gitu kan. Itu salah satunya. Terus kedua, mungkin ada beberapa manajer atau owner sekalipun yang memiliki bisnis di bidang kuliner, seperti misalnya dia punya kafe atau kantin, biasanya kita juga diajak untuk ngisi reguleran di tempat usahanya tersebut, kayak gitu sih. Untuk MKB musik saat ini sih paling jauh Banten sih ya, sekarang Banten dan Bogor, karena ada beberapa yang jauh. Cuman kalau memang uang sakunya kurang cocok karena memang kita banyak anggotanya, jadi suka kita nggak ambil, bukannya sombong, karena beberapa persen dari yang kita hasilkan itu utama pasti untuk yang ngisi ya, untuk yang ikut di job tersebut. Dan yang kedua, kita untuk kas, kita utamain kas, karena sound system, gitar, apapun alat yang kita gunakan di komunitas itu pure hasilnya dari kas. Kas itu kita dapat dari kotak apresiasi yang kita buka di Taman Fathahillah dan dari berapa persen dari yang kita terima job. Dan teman-teman komunitas yang tidak ikut pun di saat kita ada job, sebagian kan di Kota Tua nih tetap berapresiasi, itu tetap kita berikan uang saku gitu untuk teman-teman. Untuk berada di MKB musik sangat banyak persyaratan. Yang pertama identitas pastinya. Kedua, sekarang itu harus vaksin minimal sampai vaksin kedua. Terus ada pelatihan juga gitu, karena kan kita komunitas binaan dari UPK Kota Tua atau unit pengelola kawasan Kota Tua Jakarta, dan kita juga disupport sama Parekraf tadi, pariwisata ekonomi kreatif. Jadi dari instansi pemerintah tersebut juga mengajak kita kalau memang ada acara-acara kebudayaan atau acara-acara yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, komunitas musik dari MKB biasanya diajak untuk berpartisipasi di acara tersebut, seperti itu. Untuk pelatihan sendiri yang diberikan oleh instansi pemerintah atau dari UPK Kota Tua sebagai pembimbing kami atau pembina kami sebagai komunitas di Kota Tua, itu pertama seperti cara berbicara gitu kan. Kemarin ada belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi teman-teman komunitas juga karena memang yang datang ke kawasan Kota Tua itu bukan hanya turis lokal, ada turis asing juga, banyak banget lah pastinya turis asing. Jadi kita diajarkan juga untuk bahasa asing gitu. Karena kan tujuannya teman-teman komunitas di sana oleh UPK Kota Tua, kenapa diberikan spot-spot seperti itu untuk menyambut dan menghibur para wisatawan yang datang di Kota Tua Jakarta itu. Kalau membandingkan dari sebelumnya musisi jalanan yang di luar dari komunitas gitu ya, dan dengan sekarang yang sudah menjadi komunitas, pastinya perbedaannya sangat jauh. Pertama, bedanya dulu itu ketika mau ngais rezeki harus bener-bener waspada kanan kiri. Ya walaupun jujur gue belum pernah sih ya sampai kayak temen-temen yang ada sampai 1-2 kali ngerasain masuk ke dalam mobil Depsos
sampai dibawa ke Kedoya, sampai nginep harus ditebus kayak gitu. Gue belum pernah sih, tapi ekstrim juga gitu kan. Ya sampai pernah dulu ngamen tiba-tiba ada Satpol PP itu kolekan atau kotak uang yang biasanya kita ambil buat ngamen itu, saking paniknya ditinggal gitu aja gitu, ditinggal gitu aja. Sekarang bisa dengan tenangnya, itu kotak ada di sana, kita cuma tinggal ikutin aturan. Oh jam sekian harus closing. Oh kalau setiap waktu mau sholat itu paling tidak 10 atau 15 menit sebelumnya waktu azan kita harus sudah break. Jadi lebih tenang aja, kita lebih punya aturan dan tenang untuk bisa mengais rezeki sih. Momen paling berkesan selama berada di MKB ya, itu banyak banget. Ikut kuis di TV lah, ada lah ya kuis yang sampai akhirnya dapat hadiah motor untuk satu tim. Kebetulan waktu itu yang maju juga gua gitu kan yang kepilih. Terus kedua lagi ngumpul-ngumpul, makan bareng-bareng, ketemu sama apa ya, seorang pengamen gitu ya, musisi jalanan komunitas kecil kayak MKB, tapi bisa punya fans yang bener-bener bisa dibilang mereka pengunjung, tapi mereka bisa bikin kayak fans club gitu. Mereka bikin namanya Sahabat MKB gitu, Sahabat Musik Kota Tua Bersatu, sampai mereka yang nyetak kaos gitu, mereka datang. Sampai ada lagi penonton yang dia mau wisuda minta doa sama teman-teman MKB. Dia ada masalah, dia datang ke Kota Tua, dia minta dihibur sama MKB sampai akhirnya wisuda dan jadi dokter. Ada rezeki sempet transferin buat MKB. Cuman simple, Kak kirim nomor rekening. Sampai ada fans lagi yang ketika kita lagi buka ngeliat teman-teman, Kak udah siang waktunya makan siang, kirimin nomor rekening dong. Tahu-tahu nanti ada KFC dateng 30 porsi. Nanti ada di rekening tahu-tahu masuk 10 juta kayak gitu. Itu dari fans. Akhirnya kita gunakan untuk beli-beli sound kayak gitu sih. Itu ya buat seorang pengamen, buat seorang musisi jalanan sih menurut gue sangat luar biasa sih. Kayak gitu. Untuk di komunitas MKB sendiri ya, kalau memang ada teman-teman yang berminat mau masuk gitu, mulai dari pengunjung atau teman-teman di sekitar, itu terbuka lebar sebenarnya, karena memang komunitas ini wadah untuk belajar khususnya di bidang musik gitu ya. Hanya saja kita tidak bisa langsung menerima begitu aja. Pertama kita juga mau tahu dulu gitu kan, tetap kita welcome, kita ajarin, kita belajar sama-sama. Mau berapresiasi juga kita sambut seperti itu. Cuman kalau untuk bisa ada di MKB, kita lihat dulu, satu, tujuannya untuk apa, dan kedua, konsistensinya seperti apa gitu sih. Setelah memang di dua itu sudah memenuhi kriteria, aman, walaupun tidak bisa apa-apa, misalnya mulai dari tidak bisa memain gitar atau apa, itu semua sih bisa belajar sih, karena teman-teman di MKB Musik sendiri juga semuanya sama-sama belajar. Ku yakin kita bisa bicara, ku yakin kita sanggup berkarya. Buanglah rasa gugup di dada, hempaskan segala rasa. Untuk MKB Musik sendiri pernah memiliki karya atau ada sebuah karya dari salah satu anggota yang kebetulan sekarang sudah di luar dari komunitas MKB, tapi masih bagian dari komunitas, salah satu komunitas yang ada di Kota Tua. Itu judul lagunya Apa Yang Kita Punya. Jadi di dalam liriknya itu kita ngebuktiin bahwasanya orang-orang yang memandang miring tentang pengamen-pengamen jalanan, atau kebetulan teman-teman MKB itu kan kebanyakan bertato ya, bertato, dan banyak orang yang memandang negatif tentang tato. Dan kedua, apa sih orang pengamen, apalagi beberapa dari anggota MKB sendiri udah berkeluarga, udah punya anak. Banyak dari mungkin orang tua atau mertuanya sendiri memandang
agak miring gitu kan tentang seseorang musisi yang khususnya di jalanan gitu. Nah, apa yang kita punya ini menceritakan tentang bahwasanya ya kita membuktikannya dengan apa yang kita punya, yaitu sebuah karya gitu, dan kita tunjukin dengan karya-karya yang kita punya gitu. Dan ada lagi lagu religi juga sih waktu itu yang kita buat waktu bulan Ramadan kebetulan. Untuk sampai saat ini MKB sendiri sih kalau menurut gue pribadi untuk sampai di harapan pastinya itu masih di bawah 50% lah. Lagi dengan keadaan sekarang yang kebetulan banyak teman-teman dari MKB yang mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang sampai ke negeri orang untuk bekerja. Ada yang kebetulan memang tuntutan harus bekerja sampai jarang datang ke ruang gitu kan. Akhirnya jarang ikut apresiasi. Jadinya menurut gue pribadi sih masih jauh lah. Yang kedua, untuk alat musik yang kita punya juga itu masih menurut gue pribadi sih masih sangat jauh ya dari apa yang kita harapin. Pertama, kita juga belum punya drum. Kedua, kita sound mengandalkan 2 sound kita aja. Itu yang hampir setiap hari kecuali hari Senin ya. Senin libur, tiap hari kita gunakan. Banyak teman-teman yang memang karena tidak bekerja jadi hanya di ruang aja, mulai buka kadang dari sebelum zuhur sampai jam kunjung di Kota Tua habis jam 9. Itu bayangin itu panasnya kayak apa gitu. Break ketika memang break azan aja kayak gitu. Jadi masih banyak yang memang mesti kita benahin sih, seperti itu. Harapan gua, ini dari gua pribadi untuk MKB ke depannya sih bisa tetap ada gitu, tetap eksis ya, konsisten untuk MKB bisa tetap ada di sana, dan MKB sendiri bisa tetap solid untuk para anggotanya, dan tentunya bisa berkembang setidaknya selangkah lebih baik lagi untuk karya-karyanya. Jadi ciptakan karya-karya. Jadi menurut gue sih musisi yang baik itu, musisi yang bisa dibilang sukses itu musisi yang bisa membawakan karyanya sendiri, bukan terus-terusan membawakan karya orang lain. Karena sebagus apapun kita bawain karya orang lain, mau kita didengarnya lebih bagus dari pembawa aslinya atau pencipta aslinya, tetap aja menurut orang ya ini lagunya si A, seperti itu. Untuk gue pribadi sebagai warga Jakarta, walaupun gue sih lahir tidak di Jakarta ya, tapi gue di Jakarta sudah dari umur 9 tahun gitu. Karena waktu itu gue lahir di kampung halaman nyokap di Purworejo. Itu ketika usia kandungan 7 bulan, jadi gue prematur, lagi ada acara keluarga. Setelah acara keluarga selesai, gue dibawa ke Jakarta di daerah Kalideres, dan gue sekolah di sana. Jadi gue bisa dibilang ya gue anak Jakarta gitu kan, anak Jakarta lah gitu ya. Gue anak Jakarta, dan gue bangga sih jadi warga negara Jakarta gitu. Makanya harapan warga Jakarta gitu ya. Harapan gue pribadi sih, gue berharap seluruh teman-teman gue, seluruh orang-orang yang ada di Jakarta bukan cuma bisa bangga, tapi bisa menjaga sih sebenarnya. Kita bangga tanpa menjaga itu tidak akan membuat kebanggaan kita bisa menjadi kebanggaan untuk orang-orang lain. Karena apa? Kita bangga, tapi kita nggak ngejaga. Ketika pada zaman-zaman atau adik-adik kita belum tentu seperti Jakarta yang sekarang ini gitu kan. Mungkin bisa menurun seperti itu. Akhirnya apa yang mau dibanggakan gitu. Jadi menurut gue sih harapannya ya seluruh warga Jakarta bisa ngejaga sih Jakarta. Buat gue sendiri Jakarta itu selain ibu kota ya, menurut gue adalah sosok ibu kedua ya. Selain ibu, jadi ketika gue keluar dari rumah, Jakarta itu selain ibu kota adalah ibu buat gue. Itu yang ngajarin gue untuk belajar, mulai dari belajar di jalan, belajar dewasa, belajar segala-galanya. Pelajaran yang nggak bisa gue dapat dari sekolah, gue dapetin di jalanan khususnya yang gue injak adalah jalanan di ibu kota Jakarta.